Yahya Waloni minta maaf, ditulis oleh panjat_hadiseword.com. Selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Yahya Waloni memang tidak ada matinya. Pernah dirinya santer diberitakan telah mati karena COVID-19. Tentu wajar jika banyak orang yang percaya, sebab yang mewartakannya adalah pucuk pimpinan sebuah rumah sakit tempatnya dirawat. Belakangan berita itu ternyata tidak benar, sebab Yahya sendiri akhirnya selamat dari COVID-19. Yahya sepertinya siap-siap mulai lagi tampil di medsos, meramaikan dunia debat antar iman atau apologetika. Video-video ceramah Yahya yang selalu muncul di medsos memang menjadi bahan yang selalu aktual untuk diperdebatkan atau dibahas. Namun perubahan terjadi begitu cepat. Muhammad KC, seorang murtadin yang juga makin intens tampil di media-media sosial dan membuat kuping banyak orang memanas gara-gara ulasannya tentang agama lamanya, Islam. Sama dengan Yahya Waloni yang membuat hati banyak orang seperti terbakar oleh amarah karena membuat agama lamanya Kristen ibarat sesuatu yang buruk seburuk-buruknya. Pada dasarnya ini fenomena tentang perang opini di media yang kebetulan topiknya sangat sensitif, yakni agama. Kemajuan IT memang tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia yang hidup di eranya. Maka isu agama yang selama berabad-abad silam itu selalu dijaga kesakralannya, di dunia IT menjadi sesuatu yang lumrah-lumrah saja dibicarakan. Di era IT tak ada lagi yang tersembunyi soal agama yang beberapa abad sebelumnya mungkin dirahasiakan. Kini semua orang menjadi tahu banyak hal tentang agamanya dan agama orang lain. Lambat laun diakui atau tidak, sakralitas agama itu sudah mulai memudar dari pikiran banyak orang. Bahkan yang lebih menarik, agama pun sudah menjadi sesuatu yang bisa dijadikan sindiran atau olok-olok. Bisa saja penganut suatu agama menyindir agamanya sendiri. Namun yang lebih seru adalah ketika agama orang lain disindir dan dijadikan olok-olok. Sisi bagusnya, sejauh ini sudah banyak orang yang dapat menerima kenyataan ini. Jika beberapa abad silam penista agama diburu untuk dibunuh, kini kecenderungan ini lambat laun melunak. Di negeri kita sendiri memang masih ada penista agama diburu, namun paling sebatas di demo untuk menekan pengadilan supaya menghukum si pelaku. Jadilah Ahok pada tahun 2017 di demo dan dipenjara selama 2 tahun karena dituduh menista agama Islam. Lalu, tahun berikutnya si Meliana dari Tanjung Balai kena batunya gara-gara mengeluhkan suara azan. Ibu ini mendekam 18 bulan di sel gara-gara curhat soal suara yang berisik. Kedua kasus di atas memang menyesakkan karena terasa sekali nyomplangnya hukum dan keadilan di negeri ini. Sementara ada banyak penista agama dari kalangan mayoritas yang seolah bebas saja mengulas agama lain dari sisi-sisi yang buruk, bahkan jauh lebih sadis dari kasus Ahok atau Meliana. Tapi mereka tidak terendus oleh hukum. Meski demikian, fenomena demo dan hukum penjara atas penista agama ini tetaplah masih lebih baik ketimbang harus terjadi hukum jalanan terhadap oknum-oknum yang dianggap menghina agama. Terlebih, semakin kesini, lamanya konten yang mengandung penistaan agama di medsos sudah mulai berterima di hati banyak orang. Mungkin banyak orang yang mulai menyadari bahwa toh bukan cuma agamanya saja yang dihina. Agama lain pun sama terhinanya atau menderitanya oleh ulah oknum-oknum yang berbeda agama. Jadi saling bertenggang rasa atau tepos liro dalam masalah ini memang adalah jalan terbaik. Konsekuensi hidup di milenium 3, memang masih saja ada pihak atau oknum yang tidak bijak, lalu dengan memanfaatkan kedudukan atau pengaruhnya dia seperti memprovokasi supaya oknum yang dianggap melecehkan keyakinannya diseret ke hadapan hukum. Matanya sendiri dia butakan dari perilaku kawan-kawan seagamanya yang hobi merendahkan agama lain. Oknum inilah yang menjadi pemicu dijebloskannya si MKC ke penjara hingga berakibat buruk baginya. Di sel dia dianiaya begitu sadis dan biadab. KC yang terkenal dengan imbauannya salam sadar tidak hanya dipukuli sampai bonyok, namun mukanya dilumuri kotoran manusia. Siapapun yang punya ide kotor dan hina ini pasti bukan orang beragama, meskipun dirinya mengaku sebagai membela agama. Diduga gara-gara MKC yang jadi korban kebiadaban inilah maka Yahya Waloni direlakan untuk dimasukkan ke penjara untuk menimbulkan kesan seimbang. Lalu Anwar Abbas MUI pun jadi leluasa berkilah, tidak boleh ada diskriminasi. Yahya Waloni sendiri yang aman dan damai saja di tahanan sempat berhasrat memohonkan pra-peradilan bahwa dirinya tidak bersalah, maka harus dibebaskan. Permohonan ini menjadi bahan tertawaan mengingat Yahya dulu kerap lantang minta dirinya dilaporkan supaya di pengadilan bisa menjelaskan dan membuktikan segala tuduhannya terhadap mantan agamanya.
Tak berselang, Yahya berubah pikiran dan mencabut permohonan pra-peradilan itu dan menyatakan siap menghadapi persidangan. Namun ada kejutan di mana dia meminta maaf secara khusus kepada umat Kristiani yang telah dia sakiti hatinya. Sikap terbaru Yahya ini mendapat reaksi beragam. Ada yang tertawa-tawa sinis sebab mengira itu hanya bualan semata. Umumnya, umat tidak bisa percaya begitu saja bahwa Yahya akan berubah menjadi penceramah yang baik, santun, dan menyebar damai. Sebab yang membuatnya mendapatkan banyak pendengar justru karena konten dan gaya ceramahnya yang meledak-ledak bak menyulut perang. Kalau tiba-tiba dia menjadi santun dan kalem seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan agama Islam, hanya agama Islam tanpa menyinggung agama lain, apakah masih ada yang mendengar Yahya? Sementara banyak kalangan Islam sendiri yang berpendapat bahwa Yahya sebagai mu'alaf mestinya banyak belajar agama Islam. Yang terjadi dia malah langsung mengajar agama Islam. MUI sendiri belakangan mengatakan bahwa yang bersangkutan belum memiliki standar atau kualifikasi. Tapi biarlah itu menjadi pergumulan dan pelajaran bagi Yahya Wahloni sendiri. Kita hanya berharap beliau sadar, sebagaimana Kace menyapa pemirsanya dengan salam sadar. Bagaimana menurut Anda? Soal 56, jangan menjerumuskan presiden, ditulis oleh Panjatha di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Hari ini 30 September 2021, menurut rencana para mantan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat akan diangkat menjadi ASN atau aparatur sipil negara, akan diberhentikan secara resmi dari lembaga yang selama ini membesarkan dan menghidupi mereka. Pemerintah kejam? Mungkin, tetapi pemerintah tidak mengurusi hanya 56 orang, namun 260 juta lebih rakyat. Ibaratnya lebih baik sopir menabrak seseorang daripada membiarkan bus berisi 60 orang penumpang itu masuk jurang, bukan? Selama beberapa bulan terakhir, konsen kita memang tersita terhadap dinamika yang sedang terjadi di KPK. Semenjak lembaga ini memiliki undang-undang yang baru, maka konsekuensinya harus diadakan sejumlah pembenahan. Salah satunya menyangkut mental dan ideologi seribuan pegawai yang bekerja di sana. TWK atau tes wawasan kebangsaan wajib diikuti oleh semua pegawai tanpa kecuali. Maka sangat dongkol rasanya ketika terdengar ada oknum yang sok bertingkah dan mempertanyakan tentang TWK ini. Bahkan katanya ada yang menolak jika TWK ini diadakan untuk menjebak. Mendengar selentingan ini, emosi kita pun naik ke ubun-ubun. Entah siapa oknum pegawai ini yang begitu lancang mengadakan tawar-menawar soal TWK yang tujuannya untuk membenahi lembaga pemerintah ini. Menolak atau tidak setuju atas sesuatu hal itu merupakan hak asasi seseorang. Namun jika seseorang atau beberapa pegawai menolak diikutsertakan pada kebijakan lembaga, itu sesuatu yang tidak bisa diterima. Jika tidak bersedia ikut aturan, mengundurkan diri adalah suatu sikap yang elegan dan berakhlak. Namun menolak dan melawan suatu aturan dan peraturan itu sesuatu yang sangat gila. Dan ketika akhirnya seluruh pegawai KPK dites, ternyata ada yang dinyatakan tidak lulus. Dari antara 1000 lebih peserta, itu lumrah, namanya saja ujian, pasti ada yang tidak lulus. Dilihat dari persentase yang lulus itu jauh lebih besar, di atas 95%. Berarti TWK itu wajar dan sesuai dengan kebutuhan. Coba jika yang tidak lulus justru 95% lebih, berarti ada yang salah dan keliru dengan tes tersebut. Sekarang terserah kepada segelintir yang tidak lulus itu untuk bersikap. Bisa saja sebenarnya meminta secara baik-baik untuk dilakukan tes ulang, sebab toh yang dites hanyalah soal bagaimana kadar nasionalismenya, bukan soal kesanggupan melakukan pekerjaan. Sebab menyangkut skill tidak perlu diragukan lagi. Wong mereka sudah tahunan bekerja di sana, masa dites lagi untuk menguji apakah mereka bisa bekerja? Namun ketika ternyata ada puluhan orang yang tidak lulus, maka hasil tes itu pun harus dihormati. Sebab tes itu dilakukan sebagai salah satu persyaratan untuk diangkat menjadi PNS. Karena tes itu hanya menyangkut soal kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Bisa saja sebenarnya memohon tes ulang setelah mendapatkan pembinaan tentang kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Tapi kalau protes dan ngamuk-ngamuk merespon hasil tes tersebut, malah semakin membuat orang tidak simpati, bahkan curiga tentang cara pandang mereka terhadap bangsa dan negara ini.
Di tengah maraknya gerakan yang mengarah pada sikap pengkhianatan dan pengingkaran terhadap NKRI, maka TBK dirasakan sangat urgent dan relevan. Dan jika ternyata ada yang tidak lulus juga, maka dugaan atau isu tentang keberadaan Taliban di KPK memperlihatkan kebenarannya. Apalagi jika melihat sikap dan kegarangan mereka melawan dan memaksakan kehendak sendiri, sangat mengerikan. Itu bukan sikap dasar seorang yang berjiwa Nusantara. Karakter asli Nusantara bisa rusak dan hilang oleh oknum-oknum semacam ini. Dan memang sudah mulai rusak dengan maraknya aksi pelarangan atas pergelaran budaya atau kesenian khas Nusantara. Jadi, lulus TBK sebagai salah satu syarat untuk dinobatkan menjadi ASN memang sangat tepat. Yang tidak tepat adalah melawan dan memaksakan diri untuk tetap diangkat jadi ASN padahal tidak memenuhi syarat itu. Maka ketika ada 56 mantan pegawai KPK yang tidak lulus dan bertingkah laku aneh dan ganjil, sebaiknya dibiarkan saja. Kata pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Atau kalau mau mendirikan KPK tandingan, tentu tidak ada yang bisa melarang, asal bisa mendanai sendiri biaya operasional. Namun mendekati deadline pemberhentian secara permanen atas 56 orang itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo unjuk simpati dengan wacana ingin mengangkat para mantan itu. Menurutnya, mereka akan dijadikan PNS di lingkungan kepolisian, menangani perkara-perkara tipikor. Ide yang bagus dan mulia sebenarnya, bahkan Presiden katanya sudah menyatakan persetujuannya. Namun seharusnya Kapolri tidak membawa-bawa Presiden dalam hal ini. Bagaimanapun posisi Presiden sudah clear ketika MK dan MA menyatakan bahwa TBK itu sah, maka tidak ada lagi urusan kepala negara menyangkut para mantan itu. Namun ketika Kapolri ingin merekrut para mantan KPK itu jadi PNS di lingkungan kepolisian, biarlah itu menjadi urusan Kapolri sendiri, tidak membawa-bawa nama Presiden. Sebab buntutnya Presiden bisa dituduh tidak konsisten, bahkan dikatakan menabrak aturan soal syarat menjadi PNS. Tapi kalau kepolisian memang membutuhkan tenaga dan keahlian 56 orang itu, biarlah itu menjadi urusan intern sendiri, tapi harus tetap melewati prosedur yang sah dan resmi. Misalnya dengan lebih dahulu mengadakan pembinaan dan pelatihan soal ideologi cinta tanah air bagi orang-orang itu selama beberapa bulan. Setelah itu dilakukan TBK oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Jika lulus, barulah diangkat jadi PNS di lingkungan kepolisian. Jika tidak lulus juga, berarti oknumnya mungkin tidak cocok dengan iklim Nusantara. Singkatnya, proses ini harus steril dari campur tangan Presiden. Apabila nama pimpinan nasional dibawa-bawa, bisa-bisa malah membuat beliau terjerumus. Bagaimana menurut Anda?